Nusa Tenggara Barat atau NTB adalah provinsi di bagian tengah Indonesia yang terdiri atas 426 pulau dengan 2 pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa. Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, NTB adalah bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang terdiri atas wilayah Bali, NTB, dan NTT dengan pusat pemerintah di Singaraja. Pada tahun 1958, NTB menjadi provinsi tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Wilayahnya terbentang dari Ampenan hingga Sape dengan luas 20.153,15 km persegi. Penyebaran Indonesia tidak lepas dari perkembangan perdagangan antar daerah di Nusantara. Di sepanjang pantai Kepulauan Nusantara, tumbuh kota-kota bandar perdagangan dan pelayaran. Sekitar abad ke-13, tumbuh kota-kota pusat perdagangan di bawah hegemoni kerajaan Islam seperti Samudra Pasai yang disusul Malaka abad ke-15, termasuk kota-kota bandar di Pulau Jawa, berlanjut ke Kalimantan, Maluku, Bali, hingga Nusa Tenggara. Takdir NTB memang menjadi gugusan kepulauan ikonik yang menggabungkan keindahan alam, kekayaan sejarah, pluralitas, agama, dan keberagaman budaya dengan 3 suku besar, Sasak, Samawa, dan Bojo. Islam adalah agama mayoritas yang penduduknya menjadi marker of identity. Namun demikian, mereka tetap hidup berdampingan secara damai, toleran, dan harmonis dengan penganut agama-agama lain. Islam masuk ke NTB melalui 2 jalur utama, yakni Jawa dan Goa Makassar pada abad 16 dan 17. Penyebaran Islam dilakukan oleh beberapa ulama, salah satunya Sunan Prapen atas perintah Sunan Giri. Sunan Prapen merupakan penguasa keempat yang memerintah kerajaan Giri Kedaton antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Sunan Prapen adalah putra Sunan Dalam dan cucu dari Sunan Giri. Sunan Prapen adalah sosok raja Islam yang kompeten. Beliau adalah seorang pendakwah dan penyebar ajaran agama Islam. Beliaulah yang mengubah kitab Asrar dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jangka Kayabaya. Selain itu, Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Sunan Prapen mendarat pertama kali singgah di Desa Salut, perkampungan tua yang ada di wilayah pesisir timur Lombok. Desa Salut pada zaman itu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Bayan, di mana masa kini masuk ke dalam Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Kedatangan Sunan Prapen diperkirakan sebelum tahun 1545 Masehi. Setelah Salut dan sekitarnya terislamkan, Sunan Prapen melanjutkan perjalanan menuju Labuan Lombok yang saat itu menjadi pusat kerajaan-kerajaan Lombok. Mengislamkan Raja Lombok sangat penting untuk memuluskan gerakan dakwah di berbagai tempat di Lombok, khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Selaparang. Pada tahun 1637, Kerajaan Selaparang membuat perjanjian kerjasama dengan Kerajaan Islam Goa Makassar untuk menahan laju penetrasi Kerajaan Gel-Gel Bali. Sebelum itu, Kerajaan Islam Goa Makassar telah memapankan pengaruh kekuasaannya di Bima pada tahun 1616 dan Sumbawa 1618. Namun tak terelakkan bahwa kekuatan Kerajaan Goa Makassar
berhasil dipukul mundur ke Sumbawa oleh kekuatan kerajaan Gel-Gel Bali. Yang terakhir ini pun kemudian ditundukkan oleh kerajaan Karangasem Bali, yang berarti jatuhnya Lombok di bawah kekuasaan kerajaan Hindu Karangasem hingga sekitar 2 abad kemudian, dan berakhir dengan penaklukan oleh Belanda pada tahun 1894. Era kerajaan Karangasem dan Belanda di Lombok menandai kehadiran Tuan Guru sebagai pemimpin perjuangan rakyat Sasak Lombok. Tuan Guru adalah sebutan orang Sasak kepada para ahli agama Islam dengan pengetahuan, sikap, dan kepemimpinan yang mendalam, mulia, dan teruji. Para tuan guru inilah yang sejak era Karangasem dan terutama era penjajahan Belanda secara konsisten memimpin perjuangan rakyat Lombok melawan kezaliman para penjajah. Contoh paling fenomenal dari perjuangan Tuan Guru di era ini adalah Perang Pagah Praya pada tahun 1891 yang dipimpin oleh Guru Bangkol, seorang mursyid tarekat Nasyabandiyah bersama 6 orang lain pejuang Sasak. Inilah perang yang dicatat sejarah sebagai momentum bangkit bersatunya rakyat Sasak melawan kekuasaan kerajaan Karangasem. 7 orang pejuang yang dikepung oleh pasukan Karangasem di Masjid Jami Raya bertahan dan tidak berhasil ditundukkan selama lebih dari 1 bulan. Bahkan dengan konsolidasi kekuatan di bawah pimpinan Tuan Guru Ali Batu Sakra, juga seorang mursyid tarekat Nasyabandiyah, pasukan rakyat Sasak berhasil memukul mundur kekuatan kerajaan Karangasem. Setali 3 uang, perang perjuangan para tuan guru semakin luas dan dalam di era kolonial Belanda. Di samping memimpin perjuangan di medan perang, 3 fungsi kunci tuan guru di era ini adalah: pertama, pengaturan stok pangan untuk melawan wabah kelaparan yang melanda Lombok sejak 1883 sampai 1940. Kedua, membangun jaringan organisasi informal sebagai wadah perjuangan melawan penjajah. Dan yang ketiga, mendidik generasi muda sebagai penerus perjuangan melalui lembaga-lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan. Peran-peran ini berkelanjutan hingga hari ini dan menjelaskan berakarnya Islam di bawah kepemimpinan Tuan Guru sebagai inti identitas masyarakat NTB, Lombok, Samawa, dan Bojo. Tokoh-tokoh Islam di NTB tidak bisa dilepaskan dari jaringan ulama Nusantara yang episentrumnya berada di 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Tokoh-tokoh itu secara lini masa kembali ke abad 18, berkembang di abad 19, mapan di abad 20, dan semakin dalam berperan dalam dinamika kebangsaan di abad 21 ini. Tokoh awal yang disebut tuan gurunya para tuan guru adalah Tuan Guru Umar Kelayu Lombok Timur. Usianya panjang, 145 tahun, yaitu dari 1785 sampai dengan 1930. Dalam masa itu, beliau belajar, mengajar, dan meninggalkan pengaruh bukan hanya di Lombok tetapi di Nusantara. Di Lombok, beliau meninggalkan murid yang seluruhnya menjadi tuan guru besar seperti TGH Ali Batu Sakra, TGH Rais Sekarbela, TGH Saleh Hambal, TGH Abdul Hamid Pajeruk, TGH Lopan Ketak, dan lain-lain.
Ulama NTB yang paling menonjol berikutnya adalah TGH Saleh Hambali, Bengkel, Lombok Barat 1866-1968. Beliau adalah Rais Syuriah pertama Nahdlatul Ulama NTB, pendiri pondok pesantren Darul Quran Bengkel. Pesantren beliau di Bengkel adalah salah satu kiblat utama tempat belajar Islam di Lombok awal sampai pertengahan abad ke-20. Beliau juga belajar Islam di Mekah dan Madinah selama sekitar 9 tahun. Beliau berangkat ke Mekah pertama kali di usia 12 tahun, belajar dari para ulama besar di Mekah, Madinah, dan kembali ke Lombok untuk mengajar, mendirikan pesantren, dan menahkodai Nahdlatul Ulama. Salah seorang muridnya yang saat masih menjadi Rais Syuriah Nahdlatul Ulama NTB adalah TGH Turmuzi Badaruddin, pengasuh Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu, Lombok Tengah. Tokoh Islam NTB yang paling menonjol abad 20 adalah TGKH Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid tahun 1908 sampai 1997. Pahlawan nasional, pendiri organisasi Nahdlatul Watan, dan ulama berpengaruh kuat bukan hanya di NTB tetapi juga di Indonesia. Beliau adalah kakek Gubernur NTB 2 periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur saat ini Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Pengaruh tokoh ini bukan hanya secara personal sebagai panutan umat, tetapi juga secara kelembagaan di ribuan madrasah yang tersebar di penjuru NTB dan Nusantara yang berafiliasi ke organisasi Nahdlatul Watan. Beberapa tokoh lain yang dapat disebut dalam konteks ini adalah TGH Syafwan Hakim Allah Yarham, pendiri Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, yang pengaruhnya banyak meninggalkan jejak terutama di Lombok Barat dan Lombok Utara pada pendidikan dan pemberdayaan umat. Demikian juga dengan keluarga Pondok Pesantren Al-Islah Huddini, salah satu pondok tua di Kediri, Lombok Barat yang didirikan oleh TGH Ibrahim Al-Khalidi, dilanjutkan sekarang oleh TGH Mukhlis Ibrahim dan telah melahirkan banyak alumni yang berkiprah positif dan konstruktif bagi pembangunan di NTB.